Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, Bapak-bapak, Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, Ibu Bapak Guru, serta pegawai Man Salatiga, serta anak-anakku sekalian yang kami hormati. Mari pada pagi hari ini kita lanjutkan semarak Ramadan kita dengan mengkaji apa yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan amal perbuatan membaca Al-Qur'anul Karim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil a'ajimi wal a'arib qudwatan lil muslimin al mu'minin al muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyana wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manakib. Thumma qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima sayakun minkum marba. Al-ayah amin amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini hingga siang nanti. Izinkan saya membaca kitab Riyadhus Shalihin secara tradisional dan saya berikan penjelasan-penjelasan seperlunya sak gaduk saya mampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun lan dilungan ingsun. A'udzu nyuwun lindungan ingsun billahi maring Gusti Allah minasyaitoni saking pangridune setan ar-rajim kang den kutuk dening Allah ugi para malaikat lan makhluk-makhluk Allah ingkang beriman. Para ingkang rawuh anak-anak sekalian, kenapa harus ta'awud? Al-Qur'anul Karim menuntuni kepada kita apabila kita mau membaca Al-Qur'anul Karim diharapkan, diseyukyakan untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau akan membaca Al-Qur'anul Karim, maka bacalah ta'awudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim tersebut satu kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang duweni sifat welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Mengapa harus basmalah? Di dalam Al-Qur'anul Karim disebut di 3 tempat. Yang pertama-tama dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian juz 20 dan yang satu lainnya. Maka dengan demikian mengapa harus dengan bacaan basmalah? Di dalam salah satu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang sekali kalau dibaca dari awal itu Ahbarana Al-Husain Ibnu Abdullah Al-Khattab. Qala hadatsana Hisam Ibnu Amar. Qala hadatsana Abdul Hamid Ibnu Abil Isrin. Qala hadatsana Al-Auza'i angkiraati anizuri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa qad. Inti dari hadis yang disampaikan baginda Rasulullah ini melengkapi 3 basmalah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kullu amrin, tiap-tiap perkara-perkara yang baik yang akan dilakukan oleh manusia
La yubda'u. Di situ tidak dimulai oleh si pembaca Al-Quran itu dengan fihi di dalam Al-Quran yang panjenengan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqat, maka pahalanya menjadi terputus. Maknanya para ingkang rawuh wonten ing pagi hari ini, tatkala kita membaca apapun terlebih ibadah kita, mulailah dengan bacaan basmalahnya. Al-Quran menyebut sampai jamak, maknanya basmalah ini amat sangat penting berkait dengan pahala yang akan diraih oleh seseorang hamba yang beribadah, oleh seseorang hamba yang beramal soleh. Kemudian juga disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa dengan basmalah itu kita akan menjadi tenang untuk membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya lanjutkan para hadirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah tabi sekai puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil Alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wabihi lan mring Allah nasta'inu kita nyuwun pitulungan ala umuri dunya ing atase perkara-perkara donya. Watini lan ing atase urusan-urusan agama. Mengapa harus alhamdulillah? Karena segala sesuatu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Qur'anul Karim, tidak dimulai dengan hamdalah, puji-pujian kepada Zat yang Maha segala-galanya, bagian daripada golongannya manusia yang su'ul adab. Ora gelem memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya dalam rangka kemudian dibaca salawatnya, kemudian dibaca tafaulnya dalam rangka apa yang kita inginkan, apa yang kita tafaulkan, apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah lebih dekat memberikan ijabahnya dibanding dengan dekat tidak diijabahkannya. Saya lanjutkan para ibu dan bapak guru serta karyawan MAN Salatiga serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. As-salatu muki salawat wassalamulan salam ala asrafil anbiya'i katur wonten ing ngarsane junjungan para rasul, katur wonten ing ngarsane junjungan para nabi wal mursalin lan junjungan para rasul-rasul. Sayyidina inggih punika bendara kita wa habibina langkang dadi kekasih kita wa nabiyina ya nabi kita wa tabibi kulubina kang persasat dadat pangobat atine awake kita wa maulana lan kang paring pitulungan maring kita Muhammadin ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Awake dhewe meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan melupakan orang yang diutus sebagai janmo atau pandikaning janmo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang mongko Allah sendiri itu juga memberikan sholawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sholat kang paring sholawat, sholat kang wis paring sholawat. Sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallam lan kang paring keselamatan Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali lan maring keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa aywaji lan maring istri-istrine Kanjeng Nabi Muhammad wa auladihi lan maring putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi lan maring keturunan-keturunane Kanjeng Nabi Muhammad wa usrati lan maring keluarga agunge Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi lan maring sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina sekabehane
Jadi nek awake dhewe bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya bersolawat sebagaimana yang Allah tuntunkan kepada kita semua. Termasuk kepada anak-anaknya, istri-istrinya, anak-anak keturunannya, keluarga-keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya hingga umatnya sebagaimana kita, umatnya yang senantiasa DP memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam ewone umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala fi kitabil karim lirkatya ingkang dipun firmanake Allah ing dalam Al-Qur'an faqra'u maka padha wacanen sira kabeh matayasara ma apa-apa barang ya tayasara kang gampang kanggo ira minal Qur'ani saking kitab Al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada kita membaca kitab Al-Qur'an, diperbolehkan memilih-milih mengambil dari yang mudah menurut qadar kemampuan manusia per manusia. Namun kalau panjenengan dan kami suatu ketika misalkan ditunjuk untuk menjadi imam taraweh misal, ya upayakan hafalan kita yang sudah diurutkan sejak zaman Utsmani dahulu kita urutkan. Yang hanya hafal inna a'tainakal kautsar hanya 3 ayat belum tentu lebih buruk dibanding dengan membaca dalam setelah Fatihah amin waladhdallin amin kemudian membaca Al-Baqarah 20 ayat sekalipun. Sekali lagi, yang hanya 3 ayat belum tentu lebih buruk dikarenakan yang 3 ayat dalam inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar itu adalah surah yang lengkap dan sempurna. Sementara panjenengan misalkan memulai dari Sabaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun khatamallah dan seterusnya hingga 20 ayat. Ternyata makra atau ruku yang panjenengan baca tidak sesuai dengan yang Rasulullah tuntunkan atau para alim di zaman mutaqaddimin tuntunkan, maka itu bisa lebih bagus yang hanya 3 ayat tetapi sempurna. Saya lanjutkan para ibu dan bapak. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banjur nuli sinabda Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah saking sahabat Abi Umamah radhiya kang den ridani sapa Allah Gusti Allah anu maring sahabat Abi Umamah kala wis ngendika sapa sahabat Abi Umamah sami tu kula midhangetaken sami tu aku ngrungokake nek ngrungokake niku tegese bahwa Abi Umamah itu bersila berada dekat sekali dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hadis yang seperti ini tingkat mutawatirahnya lebih tinggi. Sami itu kula midhangetake Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul sallallahu kang wis paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan kang paring keselamatan Allah ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yaqulu dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Ikra'u padha wacanen sira kabeh mudzakar jamak mudzakar dan ini kalamnya kalam am berarti bukan hanya laki-laki saja yang diperintahkan untuk membaca dan mendapatkan makna pahala fadilah dari orang-orang yang membaca ini. Kalam am bermakna laki-laki maupun perempuan. Di dalam Al-Quran juga disebut adanya khunsa. Khunsa itu pun juga kalau dia mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khunsa itu kalau menurut ilmunya Ibu Irfi itu transgender mungkin. Ora lanang, ora wedok karena belum dapat dideteksi secara sempurna ke laki-lakian maupun ke perempuanannya. Namun ilmu modern mengatakan bahwa sebetulnya kecenderungan tertinggi khunsa itu ada pada siapa. Kalau memang laki-laki maka sebaiknya kalau dia punya kekuatan secara ekonomi kemudian beroperasi
ada ulama yang membolehkan, namun banyak ulama yang tidak membolehkan. Iqra'u maka padha wacanan sira kabeh Al-Qur'an maring kitab suci Al-Qur'an fa innahu maka satemene Al-Qur'an kang sira waca yati bakal nemoni yati bakal negani yaumal kiamati wonten ing dina kiamat syafi'an minangka maringi syafaat li ashabi maring wong-wong kang maca hi maring Al-Qur'anul Karim. Kita berharap bahwa yang kita baca bila masih gradul-gradul segera ditahsin. Segera mempelajarkan diri kepada teman dan sahabatnya. Bacaan saya disimakkan, salah di nahwu dan sorobnya di mana, tajwid, iqlat, idgham, ikhfa, idhar dan sebagainya salahnya di mana, kemudian saling menyempurnakan. Maka orang-orang yang sempurna bacaannya, maksudnya baik bacaannya, inilah golongannya orang-orang yang kelak akan dirahmati Allah, akan memperoleh syafi'an li ashabihi fi yaumil qiyamah. Baqala aidan lan dawuh wonten ing babagan liyane wa anin nawasilan saking sahabat Nawas Ibnu Sam'ana bin Sam'an radhiya kang den ridhani sapa Allah Gusti Allah anu maring sahabat Nawas bin Sam'an kala wis ngendika sapa Nawas bin Sam'an sami tu kula mitengitake sami tu kula ngrungake Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul sallallahu kang wis paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallamalan kang wis paring keselamatan Allah ing Muhammad yaqulu dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yuta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa alil ladzina kanu ya'maluna bi fid dunya takdumu suratal Baqarah wa alu Imran tukhajani an sahibiya rawahu Muslim. Wa an-Nawasi sang sahabat Nawas Ibnu Saman bin Saman radhiyallahu kang den ridhani sapa Gusti Allah anu maring sahabat Sam'an Gusti Rasul dawuh yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bakal den tekani yaumal qiyamati wonten ing dina kiamat bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Jadi huruf per huruf itu besok akan menjadi saksi pencari penjenengan yang membaca Al-Quran. Mencari di roh mahsyar itu jenengan sudah dipapak oleh Al-Quranul Karim. Huruf per hurufnya mencari. Siapa yang dicari oleh Al-Quranul Karim? Wa ali maring wong-wong kang maca Al-Quran alladzina kanu ana kono sapa wong-wong ya maluna kang padha ngamalake bi maring isi-isine Al-Quran fid dunya nalika urip ana ing donyane takdumuhu den awali saka apa anggone nyambut Al-Qur'an ana ing ora-ora mahsyar binjang niku dumateng wong-wong kan maca Al-Qur'an suratul Baqarah kelawan surah Al-Baqarah wa alu imrani lan nomor loro disambut dening Quran surah Al-Imran tukhajani kang membutuhake ansahibia maring sahabate yaiku wong kang maca Al-Qur'an den riwayatake dening Imam Muslim. Sing pertama wau wong sing maca Quran disambut etuk syafaatul udzmane Al-Qur'an. Ingkang angka kalih wong-wong kang lakoni ngamalake isi-isine Al-Qur'an bakal disambut sing pertama-tama oleh Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah, sing nomor loro disambut oleh Al-Qur'an, Quran surah Al-Imran. Tur wong sing kaya ngene iki kuwi bakal dipertahanke dening Allah Subhanahu wa taala minangka wong-wong kang amal alane diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Fadilah ingkang angka 3 para ingkang rawuh. Wa an Utsmana lan saking sahabat Utsman nalika semonten memang tembe dadi sahabat
dereng dadi Amirul Mukminin, dereng dadi Khulafaur Rasyidin. Ibni Affan bin Affan radhiya kang den ridhoi sapa Allah Gusti Allah anu maring sahabat Utsman. Kala wis ngendika sahabat Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala wis dawuh sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul, sholat kang wis paring sholawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallam lan kang paring keselamatan Allah ing Muhammad. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum utawi becik-becike ing antarane sira menungso man ta'allama man iku utawi sapa wonge ta'allama wong kang gelem nyinaoni Al-Qur'ana maling Al-Qur'an wa 'allama lan wong kang gelem ngajarake hu ing Al-Qur'an. Sing nomor 3 fadilah wong sing maca Qur'an, wong sing gelem ngajekke Al-Qur'an. Jadi nek misalkan kelas 10 tahun ini tidak ada matrikulasi Al-Qur'an, semoga di rumah masing-masing bermatrikulasi kepada guru-guru ngaji di kampungnya masing-masing. Mereka itulah yang sebetulnya layak menjadi guru besar kalian karena mulai alif ba ta sa hingga ya kalian dan kami bisa membaca Al-Qur'an, melek huruf-huruf Al-Qur'an. Dan kemudian disambung profesor-profesor berikutnya mulai dari guru SD, guru MTS SMP, guru MAN, SMAN, SMK dan lain sebagainya hingga keberadaan kalian berada di tengah-tengah kami Man Salatiga ini. Dan adapun yang ketiga ini panjenengan memperoleh fadilah dari Allah Subhanahu wa taala tergolong masuk dalam pantan. Golongannya orang-orang yang terbaik dari umatnya Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an, khairukum wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sing sinau ya entuk fadilah manusia terbaik, sing nyinaoni ya entuk fadilah Al-Qur'an sebagai manusia terbaik dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kang mongko di jagat raya kita ini terdapat miliaran manusia. Nek engkau dan kami oleh Allah sudah masuk dalam golongannya orang-orang yang terbaik, maka segala yang menjadi kerentek keinginan hati kita, Allah memberikan kelegaannya. Fadilah yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin yang engkau dan kami baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah talan saking sahab Sayyidatina Aisyah, istrinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiya kang ten paringi ridha sapa Allah Gusti Allah anha maring Sayyidah Aisyah. Qalat bos ngendika sapa Sayyidah Aisyah, qala banjur dawuh sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul, sallallahu kang paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallam lan kang paring keselamatan Allah ing Muhammad. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, alladzi wong-wong kang padha yaqra'ul Qur'ana maca Alkitab Al-Qur'an, wa huwa mahirun, wa huwa utawi dheweke kang maca Al-Qur'an iku kanthi mahirun mahir bihi maring wacan-wacane Al-Qur'an ma'asyafaratil karami kanthi mendekatkan Al-Qur'anul Karim. Al-barodata ing apane al-barodata maring bait-baite Allah subhanahu paring bait-baite Al-Qur'anul Karim. Walladzi yaqra'ul Qur'ana lan wong-wong kang maca Al-Qur'an wa yatata'u fihi wa yatata'u lan ananging blekak-bleku dalam bahasa Indonesianya apa? Terbata-bata nggih.
wa yata'ulan pleka-pleku fi ing dalem macane Al-Qur'an wa huwa alai maka wong-wong kang maca kanthi pleka-pleku iku sakun iku pahala agung lahu maring wong iku ajroni dua pahala. Pahala sing pertama dia mengatasi belekak-belekuknya sendiri. Pahala yang kedua, dia telah berkeinginan dan berkeikhlasan membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan demikian, seperti apapun, aku rarik melu maca tadarus ning gone Masjid Darussalam, sing maca ning kono wis do lancar-lancar kabeh, sementara aku macane bis ngesek 3 kali nggur maca bismillah wae sampai terulang 3 kali. Yang kayak gini kemudian menyurutkan kita untuk menjadi orang yang tidak membaca Al-Qur'an, rugi. Seperti apapun bila panjenengan dan kami datang dan hadir ke dalam suatu majelis tilawah di situ, maka Allah menjanjikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakun lahu ajrani, teman-teman panjenengan dan kami ini akan meraih 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau misalkan Allah kemudian melalui malaikat raqibnya kita dicatatkan sebagai manusia yang membacanya tidak 100 angkanya, jangan kecewa karena Allah Maha tahu dengan makom derajat yang Allah berikan kepada kita. Awake dhewe ridho pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, semakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita masuk dalam golongannya orang-orang yang kholisom muhlison, wong sing atine ridho ikhlas. Wong sing mlebu swarga besok iki pontho-pantane ana wong sing ikhlas ridho maring qada qadari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara fadilah kita, fadilah membaca Al-Qur'an yang keempat. Wal khamisulan fadilah ingkang angka gangsal wa an Abi Musa al-As'ari, lan saking sahabat Abi Musa al-As'ari nalika diterangke dening Bapak Dr. Saadi kemarin itu, As'ari itu ya yang kemudian memberikan menjadi juru bicaranya Sayyidina Ali begitu. Dan ini kemudian menyampaikan hadis yang seperti ini. Radhiya kang den ridhani sapa Allah Gusti Allah anu maring sahabat Abu Musa al-As'ari. Kala wis ngendika sapa Abu Musa al-As'ari, kala dawuh sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat kang paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan kang paring keselamatan Allah ing Muhammad. Mathalul mu'min perumpamaane wong-wong kang padha iman. Mathalul mu'mini perumpamaane wong-wong kang mukmin. Alladzi yaqra'ul Qur'ana alladzi yaqra'u kang padha maca Al-Qur'an ing kitab Al-Qur'an. Mathalul utrujati lirkatya buah utrujah rihuha ambune buah utrujah thayyibun harum banget wa tamuhalan rasane thayyibun enak banget. Wong mukmin sing maca Al-Qur'anul Karim kuwi di surga kelak juga akan mendapat suatu kenikmatan. Kenikmatan yang diperoleh itu laksana mukmin yang mengenyam, mukmin yang mengkonsumsi buah utrujah aku durung tawra. Dan buah itu kalau menurut khabar di sini rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Rihuha ambune itu amat semerbak yang di dunia tidak bisa digambarkan menurut definisi kata-kata manusia. Wa ta'muha thayyibun, dan cita rasanya itu juga amat istimewa. Kalau buah surga itu tidak bisa dikata-kata dengan definisi menurut kata-kata manusia. Saya lanjutkan Ibu dan Bapak serta para pegawai dan anak-anakku Man Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wa mathalul mu'mini lan perumpamaane wong-wong mukmin alladzila yaqra'ul qur'ana alladzila yaqra'u kang ora gelem maca Al-Qur'an Al-Qur'anu ing kitab suci Al-Qur'an kama salitamri lir kadya buah kurma lariha ora metu ambune laha maring buah kurma iku wa ta'muha lan rasane hulwun tetep manis ning wis mukmin letak kemanisannya letak keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan di hadapan kita manusia. Kalau di hadapan kita manusia, aku ora seneng sithik karo si X, maka saya penilaiannya sudah mulai berkurang positifnya. Saya suka sama Y, maka penilaiannya sudah bertambah sedikit kepada si Y dan lain sebagainya. Karena manusia dipatrapi dengan hawa nafsu menurut masing-masing pribadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul munafiqi lan perumpamaane wong-wong munafik. Wa mathalul munafiqi lan perumpamaane wong-wong munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, alladzi yaqra'u kang padha maca kitab Al-Qur'an. Lho munafik kok dadak maca Al-Qur'an? Napa pikantuk? Siapapun boleh membaca Al-Quran hingga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun diperbolehkan menurut jumhur para ulama boleh. Tapi berhati-hatilah kepada kufur, berhati-hatilah kepada musyrikin, berhati-hatilah kepada munafikin. Apabila mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, waspada dalam artian. Tatkala kita mengetahui mereka membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi Al-Quran, kemudian kita tidak berhati-hati menjaga yang semestinya dijaga, bisa jadi kemungkinan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quran yang ditelikung sedikit, engkau ikut membenarkannya, sementara kebenaran Al-Quran adalah kebenaran yang azali. Mathalur rikhanati lirkadya buharikhanah Matalur rikhanati lirkadya buharikhanah rikhwatoyipun ambune wangi ambune semerbak watamuwa murun ananging rasane pait ngededer. Dadi nek wong munafik maca Al-Qur'anul Karim dihukumi dening Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menghukumi. Allah Subhanahu wa taala menghukumi doa bacaan-bacaan seperti itu, termasuk di dalamnya bacaan yang isinya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongannya orang-orang yang terpaitkan bacaannya. Jadi hampir seluruh bacaannya, tadaburnya, kajiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki makna dan guna. Oleh karena itu, pertahankan di dalam sudur kita bahwa sejak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita pertahankan dengan segala perjuangan. Pada saat masih lapar-lapar harus menuntut ilmu begini, perjuangkan agar senantiasa kita ikhlas dan ridho, fa insyaallah Allah pun akan menselipkan hikmah dan karunia agung di tengah-tengah kesulitan dan kepayahan penjenengan menuntut ilmu, di saat perut dan di saat pikiran penjenengan diuji dengan banyak dan berbagai ujian. Yakinlah bahwa dengan puasa yang penjenengan lakukan anak-anakku sekalian ini, itu Allah akan mengkuatkan ilmu yang penjenengan peroleh dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul munafiqi lan perumpamaane wong-wong kang munafik alladzila yaqra'u kang ora padha gelem maca Al-Qur'an Al-Qur'anu ing kitab Al-Qur'anul Karim kama tali khadlata lirkatya buah khadlah. Mungkin buat khadlah kuwi meh mirip dengan buah zakum. Hanya begitu gurunya dulu mengatakan meh mirip dengan buah zakum.
Laisa laha ora ana ing dalem buah khadlah iku rikun ambune wa tamulan rasane murun pahit banget. Pahite buah khadlah kuwi nek misalkan buah yakum yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu sampai mandek di tengah gorokan. Dan tatkala dia itu untuk bisa sampai ke dalam perutnya hanya timah panas yang sangat mencair yang dapat dituangkan ke dalam lisannya orang-orang seperti ini baru turun ke bawah hingga perut besarnya. Dan pada saat yang seperti itu seluruh anggota tubuhnya rontok dan kemudian Allah menggantikan dengan kulit-kulit, daging-daging, tulang-tulang yang baru lagi. Sehingga dengan demikian ini menjadi bagian daripada siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, kepada orang-orang yang munafik kepadanya, kepada orang-orang yang syirik kepadanya. Maka sekali-kali jangan pernah bercita-cita aku ingin menjadi musyrik, aku ingin menjadi munafik, aku menjadi kafirin dan lain sebagainya. Jangan ada terbersit sebab itu mendekatkan kepada kecelakaan besar yang ada pada ruh jiwa kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah pernah bersabda di dalam salah satu ayatnya, wa idza nafahtu fihi mirruhi faqa'u lahu sajidin. Dan tatkala aku tiupkan roh yang aku pinjamkan ke dalam jiwamu, engkau itu berjanji faqa'u lahu sajidin, maka engkau diperintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala engkau ditanya alastu birabbikum, arek dilahirke ke dunia, itu ada semacam perjanjian keimanan panjenengan, ketauhidan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Engkau nek kamu akan saya lahirkan ke dunia ini, sanggupkah engkau mempertuhankan aku sebagai Rabbmu? Aku dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbmu. Apa yang panjenengan jawabkan untuk itu? Kalau yang namanya jasad manusia tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ingin win solution, dia meminta kepada Allah, jangan engkau hidupkan aku ya Allah, aku tidak sanggup hidup di dunia dengan hingar-bingar berbagai iming-iming yang menurut kemampuanku aku tidak mampu. Maka dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia pelek, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa iman. Besok itu yang akan menjadi penyambut kedua orang tuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang hidup seperti engkau dan kami ini, apa jawabnya? Qalu alastu birabbikum, jawab panjenengan ada qalu bala syahidina. Ya Allah, saya berkesanggupan mempertuhankanmu sebagai Rabb kami. Artinya, nek kita ternyata sudah di dunia mendapatkan iming-iming dan mendapatkan berbagai keinginan-keinginan dunia, kemewahan dunia yang menyilaukan, menjadikan panjenengan dan kami ini kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini inilah kemenangan setan yang mampu menelikung, membelokkan ayat dan lurusnya hati serta nurani kita mengikuti kepada mereka. Setan diberi kekuasaan karena keangkuhannya, diperintah adep-adepan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Sombong, angkuh kepada Rabbnya, angkuh pula kepada makhluk-makhluknya Allah. Maka dia dinas dan dicap untuk tidak pernah menempati surganya sejak dia dihidupkan dunia atau diberi kesempatan untuk menggoda manusia di dunia ini hingga yaumil jaya kelak. Dia hanya peroleh satu tempat, neraka abadan abada. Saya lanjutkan. Dan adapun fadilah yang keenam, wa an Umar bin Khattab, lan saking sahabat Umar bin Khattab,
Wa an Umar bin Khattab lan saking sahabat Umar bin Khattab radhiya kang den paredhoi sapa Allah dening Gusti Allah anhu maring sahabat Umar bin Khattab saat beliau masih mengikuti Rasul, artinya dia belum menjadi seorang khalifah, belum menjadi seorang khulafaur rasyidin yang kedua. Annan nabiya satane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat kang wis paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan kang paring keselamatan Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad qala wis dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad innallaha satamene Gusti Allah nganggone huruf inna. Berarti kalau yang ini menjadi salah satu janjinya Allah, ini benar-benar Allah akan menepatinya. Innama tu'aduna lawaqi. Innama sak temene apa-apa tu'aduna kang wis aku janjekake lawaqi ora ana siji pun sing bakal tak cidrani, tak ingkari. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarfa'u innallaha satamene Gusti Allah yarfa'u ngangkat derajate biha kelawan iki alkitabi kelawan kitab Al-Qur'an aqwaman maring kaum suatu kaum oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan, akan diangkat derajatnya. Wa yadha'u bihi lan Allah bakal ngeblesake, wa yadha'u lan Allah bakal mendem jero bihi maring kaum-kaum akharina kang liyane. Mergo apa? Mergo Al-Qur'anul Karim. Kalau di dalam Quran surah Muhammad itu kalau salah tolong dibenarkan Yai Karman, Yai Handana, Yai Muhtar. Afala yatadabbarunal Qur'ana am qulubin aqfaluha. Syukran. Orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan benar-benar petunjuk dan rahmatnya Al-Qur'an, ataukah orang itu akan dibenamkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kalau kita sudah meyakini di saat hamba-hamba umat-umat di luaran sana itu sudah memulai meragukan akan ajaran-ajaran tauhidnya, maka umat muslim harus semakin kokoh memperteguh ketauhidan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'anul Karim, sehingga Allah semakin memberikan penerangan kepada hati, hidup dan kehidupan, serta memberikan naungan kepada kita semua. Wasabiu dan adapun ingkang angkap itu wa an ibni Umar lan saking ibnu Umar radhiyallahu kang den ridhoi sapa Gusti Allah anhuma ibnu Umar lan abine anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu kang wis paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan kang wis paring keselamatan Allah ing Muhammad. La khasada ojo hasud illa fisnaini ing dalam perkara kang loro. Awake dhewe ku ora entuk iri, awake dhewe ku ora entuk dengki, awake dhewe ora entuk meri kecuali marang rong perkara. Rajulun atahullahul Qur'an. Ingkang sepisan yaiku seseorang atahullahu kang den tekani sapa Allah dening Gusti Allah Al-Qur'anu maring Qur'an. Dheweke dikei oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan ber-Al-Qur'an. Contoh misalkan tulus berhasud atau iri kepada Yai Jawada umpamanya, ini
termasuk hasud atau iri yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicatat oleh malaikat atid, namun dicatat oleh malaikat raqib karena iri kepada orang yang dikaruniai Al-Qur'anul Karim. Saya juga begitu kepada anak-anak didik saya yang mau masuk ke dalam majelis tahfidz atau murid-murid tahfidz. Walau hanya baru dapat 1 juz, jangan pernah dikatakan walau baru dapat 1 juz. Sudah istimewa. Saya lanjutkan, Ibu dan Bapak serta anak-anakku sekalian. Fawa yakumu bi ata al-laili wa ana an-nahari fawa moko wangkang ten paringi karunia Al-Qur'an yakumu ngedekake jumenengake bi maring kang ten wenehake ata ana al-laili wonten ing sajrone dalu wa ana an-nahari lan ing sepanjang dina. Wong-wong duwe Al-Qur'an mengamalkan hidup dan kehidupannya dengan hidup dan kehidupan Al-Qur'an baik siang maupun malam. Masya Allah, dunia beserta isinya ini hanya bertasbih kepada Allah, memanjatkan doa agar dia, anak-anak turunnya, keluarganya dirahmati seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun ata'allahu malan ingkang angka kalih wa rajulun lan wong rajulun iki ya termasuk kalam am ini, jadi orang rajul saja tetapi juga perempuan. Nek dia itu atallahu den patrapi dening Allah sapa Allah dening Gusti Allah malan kanthi banda donya fawa maka wong kang den patrapi banda donya yunfiku nafakahake ana al-laili nafakahake apa hu maring malan ana al-laili ing sepanjang bengi wa ana an-nahari lan ing sepanjang siange. Rong menungso sing etuk awake dhewe meri lan ireni miturut hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing diwenehi Al-Qur'an nglakokake isi-isi Al-Qur'an, pedoman dan tuntunan Al-Qur'an, ninggalke sing dilarang Al-Qur'an dalam sepanjang hari siang dan malamnya. Yang kedua, diperbolehkan iri kepada orang-orang yang dibandani okeh. Bondo sing paling tidak bisa dilawan adalah ilmunya manusia. Dikai ilmu akeh, ditasarufke, dinafakake kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sebab sudah mulai banyak terjadi manusia disinari ilmu lebih banyak dipergunakan hanya untuk diskusi, geger rame, tidak diramaikan dengan amal-amal kebajikan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita. Ini manfaatnya tidak seistimewa kalau dia diberi malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar muttafaq alaih. Jamaah majelis Syiar Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih ada beberapa hadis lain yang intinya bahwa fadilah keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an adalah di dalam kitab yang kita baca ini hanya disebutkan 11, namun dalam kitab yang lainnya di dalam Fathul Ibad itu bahkan tulisannya ratusan. Sehingga dengan demikian ini contoh-contoh gambaran dari fadilah-fadilah agung yang diperoleh bila seseorang itu niat membaca Al-Qur'an, kemudian berusaha melaksanakan membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan dan meyakini untuk itu adalah bagian daripada firman-Nya untuk kita jadikan pedoman hidup sehari-hari kita siang maupun malam. Segala kekurangan di dalam menyampaikan, di dalam memberikan beberapa tambahan keterangan itu karena kejumudan yang saya punyai. Allah lah zat yang maha memiliki kebenaran. Saya cukupkan wallahul musta'an ila tariqil jinan
dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shlih li sa'ni wa thabbitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku.